Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neng Salma Alia Hansa. Saya dari kelas PAI 4D, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Belajar dengan dosen pengampu Dr. Hajah Ratu Suntiah MAG dan Bapak Asep Kustiana MAG. Baik, di sini saya akan meresum tentang implementasi teori belajar dalam pembelajaran. Dalam sebuah teori belajar tentunya akan ada manfaat teori belajar itu sendiri, khususnya bagi seorang guru. Yang pertama, membantu guru untuk memahami bagaimana siswa itu belajar. Yang kedua, membimbing guru untuk merancang atau merencanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, panduan guru untuk mengelola kelas. Yang keempat, membantu guru untuk mengevaluasi proses, kemudian perilaku guru itu sendiri, serta hasil dari belajar siswa. Yang kelima, membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan juga produktif. Dalam sebuah penerapan teori belajar, tentunya seorang guru perlu mempertimbangkan hal-hal sebelum teori belajar itu diterapkan. Yang pertama, bagaimana sikap dan peran seorang guru jika teori itu diterapkan. Nah, kemudian yang kedua, tahapan apa saja sih yang dapat dilakukan guru untuk melaksanakan proses belajar itu sendiri. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor lingkungan. Jadi seorang guru harus mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor lingkungan itu sendiri, entah itu dari fasilitas, alat, dan juga prasarana atau suasana kelas. Kemudian yang keempat, apa yang harus dilakukan siswa dalam proses belajarnya. Baik, selanjutnya teori belajar behavioristik dan implementasinya. Apa sih itu teori belajar behavioristik? Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran. Jadi, teori belajar behavioristik ini tidak mengedepankan proses, tapi mengedepankan perubahan perilaku siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Yang pertama, Edward Lee Thorndike 1874 sampai 1949. Jadi Edward ini adalah pendidik psikolog yang berkebangsaan Amerika. Kemudian yang kedua, Ivan Petrov Pavlov. Nah, Ivan Petrov Pavlov ini adalah ayahnya adalah seorang pendeta. Kemudian yang ketiga, Burrhus Frederick Skinner. Selanjutnya adalah teori belajar kognitif dan implementasinya. Jadi menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik bila materi pelajaran yang baru beradaptasi bersambung secara tepat dan serasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Jadi, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Jadi ada kaitannya dengan proses pengetahuan dan juga lingkungan. Kemudian selanjutnya implementasi dari teori belajar kognitif. Nah, menurut teori belajar kognitif, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari seorang guru dari pikiran guru ke pikiran siswa. Artinya bahwa siswa harus aktif secara mental membangun struktur pengetahuan berdasarkan kematangan kognitif yang dimilikinya.
Selanjutnya, teori belajar humanistik dan implementasinya. Teori belajar humanistik ini bertujuan untuk memanusiakan manusia. Jadi dalam proses belajar ini dianggap berhasil gitu jika si pelajar telah memahami lingkungannya. Jadi istilah lainnya, pelajar ini mempunyai sifat kemanusiaan, sifat empati, simpati terhadap lingkungan ia sendiri. Jadi kesimpulannya, mengenai teori yang saya paparkan tadi tentang teori behavioristik, kemudian teori belajar kognitif, dan yang terakhir itu teori belajar humanistik. Dari ketiga ini tidak ada yang teori yang lebih unggul misalnya, terus teori yang lebih benar, tapi ketiganya ini saling melengkapi. Misalnya seorang guru hendak menerapkan ketiga teori ini malah justru bagus gitu ya. Kenapa? Karena teori behavioristik ini kan lebih mengedepankan kepada aspek perubahan perilaku siswa. Kemudian yang kedua, teori kognitif ini lebih mengedepankan kepada pengetahuan dari segi pengetahuan siswa. Kemudian yang ketiga, teori humanistik ini lebih mengedepankan kepada aspek memanusiakan manusia. Jadi jika digabung gitu ya, ketiga teori ini maka akan mencapai kesempurnaan itu sendiri gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dan juga saya resum. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.